رسول الله سلام عليك يا رفيع Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina min ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang kami hormati pemerintahan Desa Kubang Jaya dan yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Raya Iqbal Khairiyah Desa Kubang Jaya dan yang teristimewa yang kita muliakan pada malam hari ini adalah Ustaz yang akan menyampaikan kajian kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang sempat hadir pada malam hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk bisa sama-sama menunaikan kewajiban dan tanggung jawab kita, yakni melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan sambil menunggu waktu isya, sama-sama kita mendengarkan kajian majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita nanti menjadi bekal bagi kita untuk mempersiapkan kehidupan yang kita abadi, yakni kehidupan akhirat kelak nanti. Bersolat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap petang Senin kita selalu melaksanakan kajian, mendengarkan ceramah agama, nasihat-nasihat agama dari guru-guru kita. Maka pada Senin yang keempat ini, adapun Al-Ustaz yang akan memberikan kajian kepada kita adalah Ustaz Haji Asrori Yafan. Untuk mengambil keberkahan acara kita ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mari sama-sama kita simak ulasan kajian dari Ustaz kita, pada Ustaz Haji Asrori Yafan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pengurus Masjid Raya Ijtihadul Khairiyah Desa Kubang Jaya yang sama-sama kita hormati, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kaum bapak, kaum ibu, jamaah salat fardu maghrib yang insya Allah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakannya kita malam ini karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Kenapa Allah masih izinkan kita hidup? Pagi tadi
Allah suruh, hai malaikat, tiupkan kembali ruh ke dalam jasadnya, kembalikan ruh ke dalam jasad si fulan itu, karena aku masih menginginkan dia hidup. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah masih menginginkan kita hidup? Karena Allah masih inginkan kita beramal. Kenapa Allah masih inginkan kita beramal? Karena dosa awak banyak, amal baru seketek. Dosa banyak, amal baru seketek. Maka kita gunakan nikmat hidup yang Allah berikan ini untuk mengisinya dengan mendekatkan diri, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Untuk apa Allah ciptakan ada hidup, ada mati? Karena Allah ingin menengok siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maghrib ini termasuk orang-orang yang baik amal ibadahnya. Amin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Nanti di akhirat ada satu telaga. Bahasa awaknya telago. Telaga itu sumber mata air, airnya jernih, airnya sejuk, airnya enaklah, bening. Lalu kata Nabi, nanti di akhirat ada satu telaga namanya telaga Al-Kautsar. Nanti umat setelahku minum di sana bersamaku nanti. Lalu apa kata sahabat yang mendengar? Kamikah itu yang minum nanti bersamamu ya Rasulullah? Antum ashabi, kata Nabi. Kalian semuanya sahabatku. Kalian tak minum di situ. Yang minum di situ nanti adalah umat setelahku. Dia tidak bertemu denganku, tapi dia beriman kepadaku, kata Nabi. Itulah hebatnya buya awak, ustaz awak, ulama awak, mengingatkan kepada kita, apalagi guru kita yang baru saja kita peringati Hari Guru Nasional. Apa kata guru? Anak-anak, Nabi kita yang ke-25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia menyampaikan itu, kita yakin dan percaya walaupun tak bersuara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair dan semua sahabat itu bertemu dengan Nabi, beriman, rasanya okeylah, wajarlah. Bertemu, langsung nampak. Kita tak bertemu, tapi kita beriman dengan Nabi. Hebat kita, Pak. Maka kata Nabi, orang yang setelahku nanti, umat sesudahku nanti, minum di telaga Al-Kautsar itu nanti bersamaku, kata Nabi. Siapa dia? Kita yang tak bertemu dengan Nabi, tapi beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka mudah-mudahan tetap kita istiqomah mengikuti akhlak Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Maka mudah-mudahan kita berkumpul bersama Nabi, minum di telaga Al-Kautsar bersama Nabi, masuk syurga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, malam ini ingin saya sampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sulaiman bin Sa'ad. Sulaiman bin Sa'ad ini salah seorang sahabat Nabi. Dalam kitab Al-Jami' As-Saghir ada Jami' Al-Kabir, Jami' Al-Awsat, ada Jami' As-Saghir. Jadi kitab hadis itu ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Ini Jami' Al-Awsat, menengah. Jadi kumpulan hadis sahih. Ada satu hadis dari Sulaiman bin Sa'ad ini menceritakan tentang Nabi bercerita bahwa Nabi itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi tema pengajian kita malam ini pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu
Yang menyampaikan wahyu kepadanya itu adalah malaikat Jibril. Dan Allah menciptakan beberapa orang malaikat dengan beberapa tugasnya. Jibril mengantar wahyu, Israel mencabut nyawa. Nama lain Israel ini kata hadis qati'ul lazzat wa qati'us syahawat wa mufarriqul jamaah. Jadi nama lain malaikat Jibril zat yang menghilangkan enaknya makan dan minum. Yang kedua, nama lain malaikat Jibril itu zat yang menghilangkan keinginan ini dan itu. Nama lain malaikat Israel itu, bukan Jibril, Israel, yang mendatangkan rasa sedih akan berpisah dengan orang yang kita sayangi. Tiba-tiba sedih saja, tiba-tiba nangis saja akan berpisah. Nio makan itu tak nio ke situ tak mau, nio itu tak mau. Maka itulah nama lain malaikat Israel. Jadi ibu, bekok kalau apa ibu tanya, bang masak apa besok bang? Ndak. Abang nio apa bang? Ndak. Itulah dokek malaikat Israel. Jadi rasa sedih datang, keinginan ini itu tak ada, itulah dokek malaikat Israel. Siap-siaplah. Nah, datang Jibril kepada Nabi, bunyi lafaznya atani Jibril, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Fayaqulu, maka dia berkata, dia berpesan. Maka tema kita sekali lagi, pesan malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi Bapak Ibu, kaji wak malam itu bukan untuk menceritakan Nabi dapat wasiat itu, dapat pesan itu. Wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi, disampaikan ke awak. Wahyu dari Nabi, hadis dari Nabi itu untuk awak. Jadi khitab, tujuan pesan Jibril ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga untuk awak. Sama dengan hadis Nabi berpesan kepada menantunya sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi kepada Ali? Ya Ali, wahai Ali, salasun la tuakhirha. Ada 3 perkara jangan engkau tunda-tunda. Memang Nabi menyampaikan pesan itu untuk Ali, tapi bukan untuk Ali saja, tapi untuk awak juga. Khitabnya untuk awak juga. Apa pesan Nabi untuk Ali itu? Yang pertama, as-salatu iza atat. Waktu salat kalaulah masuk waktunya, segeralah. Apa kerojo di rumah, tinggalkan. Apa gale di pasar, tinggalkan. Diambil orang barang gale wak pekok pasar. Kalau bapak pergi haji, pergi umrah, tengoklah. Pas bunyi azan tu, tutik kodai. Ditutik aja pakai kain. Hilang lah, pokoknya apa sembahyang. Selain dia memang mengikuti sunnah, pesan Nabi ini. Yang kedua, kalau ini tetap menggalik, barang itu ditangkap polisi. Itu. Jadi kami nanya, Ustaz, ada yang orang yang lama tinggal situ, kenapa orang yang jualan ini ketika azan dia tinggalkan aja dagangannya? Pertama, memang menjalankan sunnah Pak Ustaz. Yang kedua, kalau nya menggali juga, kau ni angkui dia Satpol PP begitu. Tapi memang intinya yang pertama, mereka melaksanakan sunnah Nabi. Apabila solat sudah masuk, laksanakan. Untuk awak, ukur kerojo awak tu dari jam 9 sampai jam 11.30 berhenti. Awak siap-siap untuk solat zuhur. Berjalan, jam 2 boleh, berhenti naik mobil, naik motor, berhenti waktu solat. Jangan tunggu di rumah. Sampai di rumah bekok lain yang kerojokan. Bini menyuruh iko, anak minta itu, akhirnya solat jam 3. Berhenti di masjid. Yang kedua, al-janazatu, jenazah apabila sudah datang, maka copek kuburkan mayat.
Kami dulu sekolah sama Ustaz Suharji, orang kebiasaan orang seberang itu, orang Bangkinang seberang, meninggal jam 7, jam 10 lah dikuburkan. Kok copek? Walaupun anaknya ada di Jakarta, walaupun anaknya ada di Surabaya, dikuburkan juga. Kenapa? Sunnah Nabi. Maka ada betulnya orang Muhammadiyah itu, ada orang meninggal copek dikuburkan. Maka kita harus tiru itu. Kenapa? Mayat itu tak ada lagi haknya di atas bumi ini. Dia harus dikebumikan. Dikebumikan. Kalau dia baik, cepat dipertemukan dengan kebaikannya. Kalau bisa nak bercakap orang mati itu, eloknya Pak Hajinya, sedekahnya banyak. Oi, copeklah kuburkan dan lekoh ada nak besu jo pahala sedekah dan petang. Makanya ada ayat, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda matiku sebentar lagi, apa yang dilakukan oleh orang yang mati tadi? Kalau diizinkan dia balik, dia akan bersedekah. Kenapa orang yang mati itu kalau dia dibalikkan hidup dia mau bersedekah? Ngapa nak pergi umrah? Ngapa nak solat berjamaah? Karena pahala pertama yang dia lihat nanti di alam kubur itu adalah pahala sedekah. Maka banyak-banyak sedekah ke masjid. Maka orang yang mati itu, kalaulah dia bisa bercakap, cuma tak bisa bercakap. Kalau bisanya bercakap lari awak kan. Woi, copeklah kuburkan den gitu. Kenapa? Kalau dia baik, dia dipertemukan dengan cepat dipertemukan dengan kebaikannya. Kalau dia buruk, jahe, antu, cepat ditutup keburukannya. Kau nak ada pecandu narkoba mati. Orang nak nengok candu apa pecandu narkoba itu mati, ha, kan? Kasihan anaknya, kasihan istrinya, maka cepat kuburkan. Apa dalil copek menguburkan malam boleh Pak Ustaz? Boleh. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW dikuburkan malam. Carilah hadis sahih. Malam dikuburkan karena ada pihak orang Mekah, karena Nabi lahir di Mekah, maka dia harus dikuburkan di Mekah. Maka tak betul dalil yang mengatakan di mana kita lahir di situ dikuburkan. Salah, Nabi lahir di Mekah, dikuburkan di Madinah. Kau tak? Inyo lahir tuh di Pariaman, mati di Pekanbaru. Apa puasan lo nya mati amak besok antar ke kubur Datuk Glen di Pariaman ya? Menyusan orang hidup aja. Udahlah mati menyusan lah, menyusan. Ada. Jadi ini pesan untuk Ali bin Abi Thalib, tapi sebetulnya untuk awak. Nabi Muhammad dikuburkan malam. Maka yang pertama, pesan Nabi kepada Ali, solat kalaulah masuk segera lakukan. Kenapa? Awak tak tahu kalau jam 2, kalau zuhur Allah tentu awak hidup begitu. Maka solat cepat. Yang kedua, mayat kalau sudah hadir, mandikan coba, panggil keluarganya. Kena ada yang ditunggu kan? Kalau ada yang ditunggu teleponnya, minta izin. Tidak ada yang menengok ayah dan yang terakhir kali dalam lama nak bersuap. Petang waktu hidup ngapa nak ditengoknya? Kalau mati boleh tengok. Apa gunanya lah mati dia tengok? Ikhlaskan sajalah. Kuburkan. Maka orang yang mati itu sebetulnya kalau dia bisa bercakap, copeklah kuburkan dan nak dikebumikan. Malam boleh Pak Ustaz? Boleh. Kenapa orang mati karena COVID dikuburkan malam boleh? Ada bulldozer untuk menggali itu. Maka saya pesan kepada anak-anak, pada istri, kalau dia mati malam besok kubur malam tu ya. Tidak ada orang cari lampu serongkeng. Ada lampu serongkeng ini. Lampu serongkeng. Tembakan situ, Edwin situ, pompa. Bisa. Kenapa? Orang yang mati itu kata Nabi, kalau cepat dikuburkan, cepat dipertemukan dengan kebaikannya. Kalau dia buruk, cepat ditutupi keburukannya.
Ada orang mati nyo jahe waktu hidup. Cando apa si anu tu mati? Yang ditengok orang, oh kasihan. Kasihan anak-anak. Yang ketiga, anak perempuan, kalaulah ada yang sekufu, selevel, lah rasanya patutlah anak perempuan awak lah berumur, anak laki-laki kau nampaknya elok, dari keluarga elok, orangnya elok, sopan, nomor solat, ya nikah kan? Aja ditunggu PNS dari mana je leh. Dibawa je makan bakso, dibawa je makan mie ayam, gombong masuk angin. Hamil. Nauzubillahi min. Makanya punya anak perempuan langsungnya lah, ang jantan, mana ayang, panggil sika. Ang ni serius je anak dan panggil keluarga ang bawa sika. Daripada orang bawa-bawa malu dan sekampung kau dan ke masjid. Kan begitu. Maka pesan Ali, pesan Nabi untuk Ali bukan untuk Ali saja tapi untuk kita. Sama pesan malaikat Jibril ini untuk Nabi bukan untuk Nabi saja tapi untuk kita. Apa pesan Jibril itu? Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah engkau sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, tapi engkau akan menjadi mayat. Untuk Nabi memang, tapi untuk awak juga. Terserah niu hidup jadi orang elok, niu jadi orang jahat. Jadi suami elok, mau suami jahat. Mau jadi bini elok atau BCL. Tahu BCL? Bini cilako. Bukan Bunga Citra Lestari, bini cilako. Allah. Terserah. Karena apa? Awak kau semuanya Pak Ibu sedang berjalan menuju gerbang kematian. Saya, Bapak, Ibu sedang berjalan ke mana? Menuju gerbang kematian. Itu tujuan awak semua. Makanya ketika meninggal ayah, ketika meninggal emak awak, emak dululah, ayah dululah, kami kan menyusul, awak sama-sama kan ke situ juga kan. Tapi kadang-kadang awak mencakapkan itu nak sadar. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita sekarang menuju gerbang kematian itu. Tak ada manusia yang tak mati. Yang tak mati itu apa? Hawa nafsu. Tidak pernah mati itu. Yang namanya orang manusia, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita pasti akan mengalami kematian. Yang tak mati itu yang menciptakan kehidupan dan kematian, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti di akhirat, mano Fir'aun katanya yang bagak, mano Namrus katanya yang hebat, mano si Haman yang katanya ilmunya hebat, mati juga semuanya. Yang tak mati itu adalah yang menciptakan kehidupan dan kematian, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sehebat apapun awak, sebanyak apapun ibadah awak akan mati. Karena kita hakikatnya berjalan menuju gerbang kematian. Tinggal menentukan mati dalam keadaan elok atau mati dalam keadaan tak elok. Maka selalu kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Minta ketika mati kita itu dalam keadaan setelah ibadah, setelah sholat, setelah berbuat baik, mati. Hiduplah sesuka hatimu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Tapi tolong jangan disalahpahami hadis ini. Besok ditanya, abang tak ke kantor bang? Malah dia ke kantor, awak kan mati. Salah. Abang tak ke kebun bang, nengok sawit? Tak ada guna kebun tu, mati kejut. Tak begitu maknanya. Tetap bekerja, jalankan aktivitas, cari nafkah yang banyak, biaya yang banyak. Untuk apa? Untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salah pahami. Bekok nak kerojo-kerojonya, apa nak kerojonya? Awak akan mati Pak Ustaz. Oh salah. Sehingga hidupnya begini, meminta ke orang, itu salah.
Tetap kita bekerja, tetap buka kebun, tetap buka ruko, tetap buka kedai, tetap berusaha. Tapi ingat, pernah saya sampaikan dulu, Nabi mengambil ranting tadi Nabi patahkan menjadi 3 bagian. Patahan ranting yang pertama Nabi tancapkan di depannya, ditancapnya ke tanah. Patahan ranting yang kedua Nabi tancapkan di samping patahan ranting yang pertama tadi. Yang kedua ditancapkannya di sampingnya tadi. Patahan ranting yang ketiga Nabi lempar jauh sampai tak terlihat. Lalu ditanya oleh Nabi, "Wahai sahabat, tahukah kalian makna patahan ranting ini?" Lalu apa kata sahabat? Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu makna patahan ranting ini. Lalu Nabi menjawab, patahan ranting yang pertama itu adalah ibaratnya manusia. Patahan ranting yang aku tancapkan di samping patahan ranting yang pertama tadi itu adalah ibaratnya kematian. Patahan ranting yang aku lempar jauh sampai tak terlihat tadi itu adalah ibaratnya angan-angan manusia. Manusia cenderung mengejar angan-angan dia yang jauh yang tak nampak, tapi melupakan yang dekat dengan dia, yaitunya kematian. Maka nanti kita sholat isya, jadikanlah sholat isya ini sholat kita yang terakhir, karena belum tentu subuh nanti kita bisa bangun untuk sholat subuh, sehingga muncul kekhusyuan. Maka hiduplah sesuka hatimu hai Muhammad, kata Jibril, tapi ingat, fa innaka mayyitun, karena engkau akan mati. Yang kedua, wahbib ma syi'ta, cintailah olehmu segala sesuatu itu sesuka hatimu. Siapa tak sayang ke istri, siapa tak sayang ke anak, siapa yang tak sayang ke kendaraan, siapa yang tak sayang ke kebun sejauh mata memandang, siapa yang tak sayang kepada harta perhiasan, sayang. Tapi ingat, kalau ndak inyo meninggalkan awak, awak meninggalkan inyo. Dua tu rumus. Jadi ada orang buat rumah ancak, mungkin seorang masoji ke rumahnya, ke kamar-kamar kurang berteman. Masya Allah Pak, besar rumah bapak ni, cantik, berapa M habis ini? Apa jawabannya? Kau untuk ditinggalnya Ustaz. Rumah yang cantik, yang bagus dia buat, jawabannya apa? Untuk ditinggalkan. Tak dibawa mati dah. Betul. Seorang pengusaha jawabannya seperti itu. Dia dah sadar, seancak apapun yang buat rumah, segodang apapun yang buat rumah, akan ditinggalkan ketika mati. Betul. Sesuai dengan hadis Nabi, yatba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu 3. Haroto, keluarga, amal. Ketiga-tiganya mengantar. Harta mengantar, mobil, tapi sampai parkiran. Belum pernah nampak sampai gini mobil masuk liang lahat. Yang kedua, keluarga, semua keluarga ngantar, jauh dekat ikut mengantar. Yang ketiga, amal. Keluarga pulang, harta pulang, lapik pun dibontang situ dibawa pulang tuh. Lapik dibawa dari rumah, jadi dibawa pulang. Yang menemani awak adalah amal. Tapi kalau begitu Pak Ustaz, tak boleh cinta kepada istri anak, silahkan, tapi sewajarnya, sekedarnya saja. Karena ada hadis Nabi lain mengatakan, ahbib habibaka haunamma, cintailah oleh kamu yang kamu cintai itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi sesuatu yang kamu cintai itu tersinggung awak, jadi bonci sebonci-boncinya awak. Tapi sebaliknya, bencihilah olehmu segala sesuatu itu sekedarnya saja. Bisa jadi satu saat karena kamu saking bencinya jadi cinta, dan haramkan anak cucu dan menikah jauang suku itu.
Ke situ juga ada cucunya tu lah, selesai. Itu kan tak boleh terlalu benci. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, silahkan punya kendaraan besar, silahkan punya rumah besar, silahkan punya kebun besar, silahkan punya bini besar, salah. Tapi jangan terlalu cinta, karena apa? Kita akan berpisah dengan dia. Maka ada seorang bapak sangat cinta dia kepada anaknya. Tapi satu ketika Allah berkehendak lain, meninggal anaknya itu. Bayangkanlah, anaklah lama disayang, ditunggu lama, meninggal pula. Masya Allah, berat. Walaupun kita belum pernah mengalami, bagi yang sudah mengalami pasti dia merasakan itu. Tapi kalau dia tahu hadis, kalau dia mengaji, anak yang meninggal waktu kecil itu, nanti ketika di akhirat, Allah perintahkan dia, "Hai nak, masuklah engkau ke dalam syurga." Anak tadi tak mau masuk. Bukan dia membantah perintah Allah. Dia menjawab, "Ya Allah, saya mau menunggu ayah dan ibuku dulu." Dia tarik tangan ayah dan ibunya masuk ke dalam syurga. Tapi dengan catatan sabar, ikhlas, ridho. Kenapa? Kalau anak ketek meninggal, awak punya simpanan di akhirat. Besok awak ditunggunya di pintu syurga. Siapa yang tak sayang kepada anak? Siapa yang tak sayang kepada istri? Harta, kendaraan. Tapi harta, kendaraan, istri, anak menjadikan mereka itu, membuat mereka itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya istri, mau awak ke masjid. Punya anak, yuk solat ke masjid. Punya anak, sekolahkan pondok pesantren. Punya kendaraan, kendaraan itu dibawa ke masjid. Iko kendaraan parkir aja di rumah. Sekalo parkir bekok ten di diskotik. Naudzubillah. Nah, itu yang masalah. Kendaraan dibawa untuk ke masjid. Berapa tetes bensinnya ke masjid? Berapa tetes solarnya itu dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan, jangan salah paham. Bekok ndak buat rumah kalian, ndak kalian rehab rumah kalian, biarlah rumah mereka kan ditinggalnya. Kita tetap punya hawa nafsu, kita tetap punya keinginan rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, tapi jangan sampai terlena gara-gara rumah bagus, kendaraan yang bagus, bukan makin dekat kepada Allah, tapi makin jauh dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna. Pertama, hiduplah sesuka hatimu karena engkau akan mati. Yang kedua, cintailah segala sesuatu karena engkau akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Beramallah, beda dengan hidup. Hidup itu mau jadi elok atau tidak. Ini beramallah kamu sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bih, karena engkau akan dibalas. Ayatnya jelas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil salah kita buat, Pak Imam tak tahu, Pak Ketua Masjid tak tahu, tapi ingat, makanya setiap subuh kita disunatkan baca surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu. Saya buat dosa, Pak Haji tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Awak yakin betul bahwa Allah mendengar doa awak, tapi awak kurang yakin bahwa Allah menengok dosa yang awak buat. Awak yakin Allah mendengar karena Allah Sami'un Alim, Maha mendengar. Tapi alimnya kita tak paham bahwa Allah juga tahu,
perbuatan dosa apa yang kita buat, walaupun orang lain tak tahu. Makanya baca surat ayat kursi itu setiap pagi, pahami ayat kursi itu. Allah, siapa Allah itu? La ilaha illa, tak ada Tuhan selain dia. Bagaimana sifatnya? Huwal hayyun, dia hidup. Qayyum, dia berdiri sendiri. Apa sifatnya? La ta'khuzuhu sinatun, dia tidak mengantuk seperti awak, dan dia tidak pula tidur seperti kita. Jadi ayat kursi itu bukan hanya sekedar dibaca, Pak. Pahami. Siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan selain dia lagi. Hayyun, dia hidup. Qayyum, maha berdiri, maha mandiri. Apa sifatnya? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Apa kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Apa pengetahuannya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wah, kalau kita paham ayat kursi itu, insyaallah 3 nasihat ini, hidup kita tidak akan semena-mena. Cinta kita hanya cinta untuk mendekatkan keluarga dan harta kita kepada Allah. Dan yang ketiga, kita beramal yang baik-baik saja. Karena apa? Kita yakin bahwa apa yang kita buat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Besok di akhirat, Allah kumpulkan batu, Allah kumpulkan kayu, Allah kumpulkan hewan, Allah kumpulkan tanaman, tumbuhan. Setelah berkumpul, kun fayakun, kata Allah, berubah batu, kayu, binatang, tumbuhan menjadi tanah. Lalu apa kata orang kafir? Diabadikan dalam surat An-Naba ayat terakhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bukan kuntu turaba kampar kiri. Apa kata orang kafir tadi mengeluh? Ya Allah, seandainya aku jadi tanah. Kenapa orang kafir mengeluh dia? Ya Allah, kalaulah kami jadi tanah. Tanah tidak dimintai pertanggungjawaban. Sementara orang kafir, kita dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita buat selama hidup. Maka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau yang baik kamu buat, itu untuk kamu juga, kata Allah. Wa in asa'tum, kalau kamu buat buruk, untuk kamu juga. Allah tak rugi sedikit pun kalau kita berbuat buruk, berbuat jahat. Allah tak rugi. Yang rugi itu awak dulu. Maka yang keempat, pesan Jibril kepada Nabi Muhammad, inna syarafan nas, manusia yang paling mulia itu adalah, kata Nabi, qiyamul lail, yang sholat malam. Ini pesan yang terakhir, yang keempat. Setelah hiduplah sesuka hatimu, cintailah sesuka hatimu karena kamu akan berpisah, buatlah sesuka hatimu karena kamu akan dibalas. Yang keempat, hai Muhammad, manusia yang paling mulia itu bukan yang kaya, bukan yang profesor doktor, bukan yang kebunnya luas, tapi yang mulia itu adalah yang bangun malam. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, awak mulai. Saya yang kata orang ustaz, tidaklah lebih mulia dari bapak ibu yang melaksanakan sholat malam. Dan itu yang tahu adalah hanya kita dan Allah saja. Jangan cerita ke orang. Gimana caranya Pak Ustaz? Jago jam ompek seperompek, jago jam 4:30, orang sedang ngaji, mandi. Ngapa mandi Pak Ustaz? Kalau tak mandi, keluar kudanil besok sedang solat, Allahu Akbar. Wah. Tapi kalau mandi, apalagi maaf keramas, seger, hilang ngantuk, badan enak. Ndak konai rematik mandi subuh tu Pak Ustaz. Ndak. Yang tak boleh itu mandi dari sekarang sampai jam 2 boleh malam. Lewat jam 2 boleh itu mandilah. Mandi kembang Pak Ustaz. Oh, itu lagu tu. Mandi yang sehat itu justru lewat jam 12 malam itu.
Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, manusia yang paling mulia itu kata Nabi yang bangun malam. Maka mulai sekarang, bagi yang belum buat, bagi yang sudah makin istiqomah. Maghrib, Isya, Zuhur, Asar, langit ko penuh dek permintaan manusia berdoa. Tapi kalaulah 2/3 malam, semua orang lolok, awak berdua dengan Allah, ya Allah, mintalah sebanyak-banyaknya saya. Tetangga lolok, laki wak lolok, anak wak lolok, kita berdua dengan Allah. Salatlah. 2/3 malam hadis kursi Allah dan malaikat turun dalam makna menengok. Siapa jemaah masjid raya nan tahajud malam tu? Lolok sudah kata malaikat. Dia punya lolok sudah nonton Piala Dunia. Piala Dunia toloknya jago. Tu gimana caranya Pak Ustaz? Sambil nonton bola tu boleh sembahyang Pak Ustaz? Disunatkan tidur dulu, karena makna tahajud itu melawan kantuk. Kalau tak tidur dulu, sapam paling banyak tahajud itu. Yang jago malam, ronda malam paling banyak tahajud. Perjuangannya sedang lolok itu jago. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surat As-Sajdah. Mereka jauhkan perut mereka dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan. Khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan mengharap. Jadi orang yang tahajud itu, mereka menjauhkan perut mereka dari tompek lolok. Kalau awak gini menangkui kan dokek pori wak je tompek lolok. Orang yang tahajud, dia menjauhkan perut mereka ini dari tempat tidur. Maka manusia yang paling mulia bukan saya, bukan siapapun, tapi siapa di antara kita yang salat malam, itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia profesor, doktor sekalipun, tapi dia tidak salat malam, dalam pandangan Allah biasa. Tapi jangan ceritakan bahwa kita tahajud malam itu, jangan. Rusak hati. Caranya Pak Ustaz, jago, mandi, solat sunat wuduk. Habis itu Pak Ustaz, solat sunat taubat. Habis itu Pak Ustaz, solat sunat hajat. Apa hajat awak minta? Baru tahajud 8 rakaat, tutup dengan witir. Solat tori Pak Ustaz, kalau kantuk ambil wuduk lagi, siram lagi. Menjelang biasa. Kata orang Minang, alah bisa karena biasa. Justru orang yang sehat, orang yang kulitnya bersih, orang yang tak kena rematik sakit tulang, orang yang selalu mandi sebelum subuh. Tak ada bau badan, tak ada bau ketiak. Kenapa? Bersih. Mandi, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tahajud 8 rakaat, tutup dengan witir, tutup dengan doa. Itulah manusia yang paling mulia. Kalau zuhur semua orang bisa zuhur, isya semua orang bisa isya, tapi tak semua kita nanti bisa bangun jam 3, jam 4 untuk tahajud. Yang kelima, pesan malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW itu adalah yang manusia yang paling mulia itu adalah yang merasa cukup. Allah ciptakan ada siang, ada malam. Allah ciptakan laki-laki, ada perempuan. Ada Allah ciptakan kaya, dan Allah ciptakan bukan miskin. Allah ciptakan orang yang cukup. Miskin itu bukan dia berarti tak ada uang. Orang yang miskin itu
justru orang yang merasa kekurangan terus. Siapa dia? Orang kaya. Oto lado, rumah lado, bini lado, nak nambah aja lebih kurang lah, lu miskin. Jadi Allah ciptakan laki-laki perempuan, Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan akhirat, Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Allah ciptakan kaya, bukan miskin lawannya, tapi apa? Orang yang cukup. Jadi tak ada sebetulnya istilah miskin itu dalam Al-Quran. Yang adalah Allah ciptakan orang kaya dan Allah ciptakan orang yang merasa cukup. Dikasih gaji 1 juta cukup, dikasih gaji 2 juta cukup, dikasih anak 2 cukup, dikasih rumah itu cukup. Itulah orang yang kaya cukup. Tak ada istilah miskin. Nah, orang yang miskin itu adalah orang yang selalu merasa kurang. Bahkan orang kaya sendiri selalu merasa kurang. Lah banyak kau bun lah sejauh mata memandang, nak buat aja lah. Merasa kurang terus. Kurang. Itulah sebetulnya orang yang miskin ini. Jadi orang miskin itu jangan kita pikirkan rumahnya lantai tanah, rumahnya papan, dinding papan. Tidak. Dia merasa cukup dengan kehidupan itu. Maka 5 pesan malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad. Hidup sesuka hatimu, ingat kamu akan mati. Cintailah orang sesuka hatimu, kamu akan berpisah. Yang ketiga, buatlah sesuka hatimu karena engkau akan dibalas. Yang keempat, manusia yang paling mulia itu salat malam. Dan yang kelima, merasa cukup. Jangan menengok dalam masalah dunia, jangan tengok kate. Kelilipan mata aku. Sianu lah rehab rumah, awak aja merehab rumah lah. Yang merehab rumah itu toke getah. Laki awak tukang sadap getah. Kan beda, walaupun sesama getah kan, tapi beda. Sianu lah tukar mobil. Wajarnya tukar mobil. Lakinya eselon 2. Laki awak golongan 2. Sama-sama 2 tapi beda jauh. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, merasa cukuplah. Maka kata Nabi, iqna bima qasamallahu lak. Merasa cukuplah atas apa yang Allah berikan. Takun agnan nas. Itulah orang yang kaya. Maka ibu kalau masak, masukkan garam secukupnya. Kalau berlebih, masin. Makanlah secukupnya. Kalau berlebih, muntah. Maka hidup secukupnya saja, merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.